Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Patria. Saya Gusti Kusumatmaja Adhikara, ingin mempresentasikan presentasi 4 yaitu tugas teknik pengumpulan data atau pengukuran, di mana topik yang saya kerjakan dalam tugas metodologi penelitian ini adalah performance based design atau level kinerja struktur gedung dengan judul evaluasi kinerja struktur pada gedung yang berubah fungsi bangunan menggunakan analisis dynamic time history. Pada eh, presentasi ini saya akan menyingkat banyak hal karena dibatasi oleh waktu, di mana hal-hal yang jauh lebih detail sudah saya sampaikan pada laporan tugas 4. Data-data yang digunakan dalam studi ini merupakan data yang sesuai dengan lapangan, yaitu mengacu pada dokumen as-built, dan untuk menganalisis lebih jauh bagaimana kinerja struktur pada bangunan yang berubah fungsi tersebut, dibutuhkan langkah-langkah yang sesuai dengan peraturan ASCE 4117. Di mana langkah pertama adalah menganalisis bangunan berdasarkan tier 1, yaitu tahap screening. Yang pertama adalah mendefinisikan kinerja bangunan, di mana kategori risiko bangunan yang saya studi ini termasuk kategori risiko 2, dan bangunan ini jika ditinjau dari BSEE 1 atau beban gempa, jika terkena beban gempa dalam 20% dalam 50 tahun atau time period 225 tahun, maka kinerja struktur harus mencapai LS. Dan jika bangunan terkena gempa dalam time period 975 tahun, maka kinerja bangunan harus mencapai CP. Kemudian menentukan level seismik, di mana respons spektra yang saya ambil ini berasal dari Puskim, dan ini sudah saya sesuaikan dengan respons spektra pada kota Sumeneb, di mana SDS pada kota Sumeneb ini adalah 0,46 dan SD1 0,19, di mana jika dilihat pada tabel 2.24 ini termasuk dalam kategori level seismik yang sedang. Kemudian menentukan tipe bangunan berdasarkan tabel 31 ASC 4117, bangunan yang dianalisis dalam studi ini merupakan bangunan dengan tipe C1 atau concrete moment frame. Kemudian menentukan bangunan apakah termasuk dalam benchmark building. Berdasarkan tabel 32 SCE 4117, bangunan yang dianalisis adalah dalam studi ini tidak termasuk dalam kategori benchmark building. Kemudian persyaratan checklist pada tier 1 seperti pada layar monitor, di mana dengan level seismik yang sedang, level buildingnya adalah CP dan IO. Di sini basic configuration checklistnya harus diperiksa, kemudian cold preventionnya harus diperiksa, dan immediate occupancy-nya juga harus diperiksa. Kemudian pengecekan basic configurations time period 975 tahun, dikarenakan pada tabel pemeriksaan SCE 4117 tidak tersaji untuk pemeriksaan life safety, sehingga langsung dikaji pada time period 975 tahun. Nah, dan berikut adalah hal-hal yang harus dikaji. Jadi semuanya harus memenuhi hal-hal tersebut, di mana nanti akan diketahui apakah sistem struktur kita itu compliant, non-compliant, not applicable, ataukah unknown. Kemudian pseudo-seismic force dihitung dengan persamaan berikut, di mana rumusnya sudah tertampil pada layar monitor. Di sini C-nya adalah faktor modifikasi, di mana tipe building kita adalah C1 dan number of stories-nya adalah lebih dari 4, sehingga C kita ambil nilainya 1. Kemudian pemeriksaan fundamental period dapat dihitung dengan persamaan berikut. Di sini saya sudah sajikan hal-hal yang dibutuhkan dalam analisis yang akan dilakukan. Namun sebelum mendapatkan hasil pada tahap ini perlu dilakukan converting time period dari 2500 tahun ke 975 tahun. Kemudian dari perhitungan diperoleh SA pada seismic hazard level BSEE 2 return period 975 tahun. Kemudian pemeriksaan story shear force, pseudo seismic
porsi yang telah dihitung tadi, kemudian didistribusikan secara vertikal pada setiap lantai gedung dengan persamaan sebagai berikut. Di mana persamaannya sudah saya tampilkan pada layar. Kemudian pemeriksaan tegangan geser pada kolom rangka beton dapat dihitung dengan persamaan berikut. Kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap tabel kolom shear stress check-nya yang tadi sudah dihitung, dilakukan pemeriksaan. Setelah itu dapat ditentukan apakah tegangan geser pada kolom ini termasuk compliant, non-compliant, non-applicable, atau unknown. Pemeriksaan tegangan aksial pada kolom diakibatkan oleh overturning moment dapat dihitung dengan persamaan berikut. Kemudian akan dicek overturning momentnya arah X dan arah Y berdasarkan tabel berikut. Kemudian juga akan diketahui apakah tegangan aksial kolom ini yang diakibatkan oleh overturning moment termasuk compliant, non-compliant, non-applicable, atau unknown. Kemudian diperiksa juga SCWB berdasarkan tabel berikut dan juga pemeriksaan kegagalan geser berdasarkan tabel yang sudah saya tampilkan di bawah. Kemudian jika dalam pemeriksaan terdapat beberapa persyaratan yang masih dalam kategori non-compliant, maka pemeriksaan harus dilanjutkan terhadap tier 2. Nah, di sini tier 2 saya tidak terlalu menjelaskan atau bahkan saya skip karena tahapan-tahapan pada tier 2 ini lanjutan dari tier 1. Sehingga tier 2 ini adalah hal-hal yang lebih seperti tier 1 akan tetapi pembahasannya jauh lebih dalam. Kemudian saya lanjutkan kepada pemeriksaan berdasarkan tier 3 ASCE 4117. Prosedur analisis yang dilakukan pada tier 3 ini adalah analisis non-linear, di mana pada prosedur ini dilakukan dengan dua metode, yaitu pushover dan NLTHA. Hal-hal yang dilakukan dalam analisis tier 3 ini adalah yang pertama adalah pemodelan struktur. Struktur yang dimodelkan adalah struktur yang sesuai dengan kondisi lapangan dengan mengacu pada dokumen as-built. Kemudian dimodelkan dalam software ITEPS, di mana struktur dimodelkan dengan 3 dimensi dengan denah yang sesuai dengan as-built. Pemodelan struktur dilakukan hanya sebatas struktur atas saja dengan perletakan diasumsikan dengan perletakan jepit. Kemudian spesifikasi yang digunakan mengacu pada as-built dan beban gempa model desain menggunakan respons spektra dengan data bangunan berlokasi di Semenep, peruntukannya untuk bangunan pusat perbelanjaan, kemudian klasifikasi tanahnya D, dan performance levelnya nanti dianalisis dengan pushover dan NLTHA. Kemudian poin D di sini peraturan-peraturan yang saya gunakan sebagai berikut. Kemudian di sini software yang digunakan dalam memodelkan struktur yang pertama adalah ITEPS untuk permodelannya dan juga analisis pushover dan time history-nya nanti. Kemudian yang kedua adalah ekstrak, di mana hal ini digunakan untuk mendefinisikan sifat-sifat dari penampang material untuk mendapatkan besaran momen kurvatur yang selanjutnya dihitung agar mendapatkan besaran momen rotasi. Kemudian beban gravitasi saya mengacu pada SNI 1727 di mana terdapat beban mati tambahan dan juga beban hidup. Kemudian permodelan di sini setelah struktur nanti dimodelkan dalam software ITEPS, sebagaimana struktur dimodelkan sesuai dengan kondisi lapangan, maka selanjutnya dilakukan permodelan setiap elemen struktur untuk mengetahui hinge properties-nya, di mana kriteria penerimaan berdasarkan peraturan ASCE 4117 sebagai berikut. Di mana deformasi pada titik IO di sini adalah sebesar 0,67 dari deformasi yang terjadi pada LS, kemudian LS sebesar 0,75 dari C, dan begitu seterusnya. Seperti pada yang sudah saya tampilkan pada layar monitor. Kemudian selanjutnya untuk melakukan modeling parameter hubungan momen rotasi pada hinge properties elemen struktur adalah sebagai berikut. Kemudian analisis non-linear, yang pertama adalah pushover.
Pada studi ini, analisis nonlinear pushover pada struktur melibatkan mode yang digabungkan dengan distribusi CQC. Pada analisis nonlinear ini terdapat 3 parameter utama, yaitu kurva kapasitas, spektra permintaan, dan titik kinerja atau yang biasa kita sebut performance point. Kurva kapasitas menunjukkan kapasitas struktur pada masa elastik dan juga inelastik akibat saat struktur itu didorong akibat beban gempa sampai struktur mencapai batas runtuh. Dan spektra permintaan menunjukkan beban gempa yang harus diterima oleh struktur, serta performance level menunjukkan apakah struktur existing itu masih bisa menahan beban gempa yang diberikan. Kemudian FEMA 440 linearizations digunakan sebagai metode dalam proses iterasi pushover. Nah, berikut adalah contoh kurva kapasitas arah X dan Y yang mungkin nanti didapatkan ketika telah dianalisis. Kemudian NLTHA, metode NLTHA pada studi ini menggunakan metode Newmark dengan 11 set ground motions pada NLTHA ini diskalakan pada spektra Sumeneb sesuai FEMA P1050. Level gempa maksimum yang digunakan dalam NLTHA ini adalah time period 2500 tahun akibat gempa ringan, sehingga akibat gempa ringan 50% dalam 50 tahun ditargetkan dalam kondisi IO, dan dalam 10% dalam 50 tahun ditargetkan dalam kondisi life safety, sedangkan 2% dalam 50 tahun ditargetkan dalam kondisi collapse prevention. Berikut adalah ilustrasi gambaran kriteria penerimaannya. Kemudian dalam analisis NLTH ini digunakan 11 set gempa periode ulang maksimal 2500 tahun, di mana gambar di bawah ini merupakan contoh satu set yang terdiri dari gempa arah X dan gempa arah Y. Berikut contohnya. Gempa yang akan digunakan untuk analisis NLTHA. Kemudian selanjutnya dilakukan analisis untuk diperoleh level kinerja struktur yang dikaji dan dilakukan pengecekan antara lain seperti story drift, perpindahan atap, dan lain-lain. Berikut adalah contoh perpindahan atap dari gedung setelah dilakukan analisis NLTHA. Berdasarkan analisis yang dilakukan ini, nantinya dapat dilihat bagaimana kinerja dari struktur gedung existing yang akan dikaji. Demikian presentasi tugas 4 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.